Sahabat Kumham, salam cerdas berbudaya hukum. Berjumpa kembali di podcast Kopi, ngobrolin inspirasi dan aspirasi yang akan membahas isu-isu terkini seputar hukum. Bersama penyuluh hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Tema kita pada episode kali ini membahas tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Tema ini dipilih dalam rangka memberi ruang kepastian hukum pada anak berkewarganegaraan ganda atau biasa disebut ABG ya. Bersama saya Indra Swati dan narasumber kita Bapak Irwan Kusdiharto SHMH. Apa kabar Bapak Irwan Kusdiharto? Baik, terima kasih Mbak In telah mengundang saya di podcast pada hari ini. Ya, Bapak Irwan ini adalah koordinator dari penyuluh hukum ya Bapak ya? Iya. Sudah siap untuk memberikan informasi tentang kewarganegaraan? Ya, insya Allah apa yang saya ketahui tentang kewarganegaraan akan saya sampaikan pada hari ini. Karena ini ada hal penting yang akan bisa kita sampaikan terkait dengan keluarnya ada PP nomor 21 tahun 2007. Iya. 2022. Oh iya, baik, berarti baru sekali ya Bapak ya. Baik, sahabat Kumham, sebelum kita membahas lebih jauh tentang anak berkewarganegaraan ganda, karena temanya kita akan fokus ke ABG ya Pak ya. Kita akan lebih dahulu membahas tentang perkawinan campur. Ya, mungkin bisa dijelaskan apa itu perkawinan campur? Ya. Perkawinan campur ini terjadi antara warga negara Indonesia baik laki-laki atau perempuan yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing yang tunduk dan patuh terhadap undang-undang yang ada di Indonesia. Iya. Jadi tepatnya itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ya Pak ya. Baik. Dalam kewarganegaraan ini ada istilah yang menarik ini Pak. Ada dua, yaitu kewarganegaraan dan perwarganegaraan. Nah, kita tahu ini pengucapannya agak-agak mirip ya Pak ya. Apakah sama artinya ataukah berbeda? Mungkin bisa dijelaskan. Memang di masyarakat kita ini hal ini menjadi hal yang menarik, di mana antara kewarganegaraan dan kewarganegaraan ini yang artinya berbeda, di mana kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Warga negara. Ya, warga negara yang berhubungan dengan warga negara. Iya. Sedangkan kewarganegaraan adalah tata cara untuk memperoleh kewarganegaraan. Iya. Oh iya. Jadi berbeda ya Pak ya? Beda. Artinya ya, walaupun pengucapannya hampir sama, tetapi artinya berbeda. Nah, ada satu istilah lagi yang menarik nih Pak, yang mungkin agak jarang didengar oleh publik. Ada istilah naturalisasi. Ya, memang naturalisasi ini muncul terkait dengan perolehannya, karena di naturalisasi ini warga negara ada dua sistem untuk memperoleh naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Yang satu dari warga negara asing murni yang melakukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan yang satu lagi dengan melakukan pernyataan akan membuat pernyataan menjadi warga negara Indonesia. Nah, yang melakukan membuat pernyataan ini adalah warga negara asing yang melakukan perkawinan campur dengan warga negara Indonesia. Ya. Jadi memang perlu diketahui bahwa untuk menjadi warga Indonesia ini ada 3 ya Pak ya. Salah satunya melalui naturalisasi ya Pak ya. Kemudian yang kedua itu ada dengan melalui perkawinan campur. Dan yang ketiga itu karena memiliki jasa-jasa kepada
Indonesia ya Pak ya, Indonesia. melalui 3 cara tersebut untuk menjadi warga negara Indonesia. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah yang mendasari dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2022 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia? Yang melatar belakangi untuk memberikan kepastian hukum kepada warga negara yang melakukan untuk memperoleh kewarganegaraan. Di dalam PP nomor 2 2007 itu itu mengakomodir terkait dengan permohonan untuk menjadi warga negara yang masih biayanya luar biasa mahal untuk memperoleh kewarganegaraan, yang khususnya hasil dari perkawinan campur. Nah, dengan keluarnya PP nomor 21 2022 itu memberikan kemudahan untuk hasil dari perkawinan campur ini untuk memperoleh kewarganegaraan, yang pada intinya biaya pada saat itu kalau yang sudah melewati masa terkait dengan Undang-Undang nomor 21 2006 itu ada renggang waktu diberikan 4 tahun untuk melakukan mengajukan diri untuk menjadi kewarganegaraan bagi yang melakukan perkawinan campur, kasih 4 tahun. Dan di PP 21 tahun 2022 ini ada kemudahan terkait dengan biayanya. Kalau dulu itu biayanya sampai 50 juta ya. Kalau yang sekarang dikasih 5 juta saja, tapi tetap dengan aturan bahwa dia sudah tinggal di Indonesia 5 tahun atau 10 tahun tidak berturut-turut. 1 tahun tidak berturut-turut. 5 tahun telah tinggal di Indonesia 5 tahun atau 10 tahun tidak berturut-turut. Ya. Nah, ini kalau yang PP 21 2022 ini dikeluarkannya 31 Mei 2022. Dan berakhir nanti diberikan renggang waktu selama 2 tahun. Jadi batasnya sampai tanggal 31 Mei 2024 untuk melakukan pendaftaran untuk menjadi WNI. Ya, menjadi WNI-nya. Iya. Berarti kemudahan yang sangat luar biasa diberikan negara bagi ABG ya Pak ya? Iya. Jadi yang awalnya 50 juta menjadi 5 juta ya Pak ya. Kemudian ada lagi tadi kemudahan dari tinggalnya ya Pak ya. 5 tahun, kemudian 10 tahun tetapi tidak 10 tahun tidak berturut-turut. Artinya kalau aturan yang 5 tahun ini sudah ada tercantum di dalam Undang-Undang nomor 21 Undang 12 tahun 2006 itu memang sudah jelas 5 tahun tinggal di Indonesia 5 tahun dan 10 tahun tidak berturut. Oh iya. Berarti tapi ada lagi yang sangat krusial di dalam renggang waktu kemarin itu 2006 sampai 2010 itu ada renggang waktu 4 tahun waktu itu diberikan untuk melakukan penentuan kewarganegaraan bagi ABG. Tapi yang lahir di bawah 2006 ini ada yang sampai 8
sudah umur 21 tahun itu masih diberikan kebijakan untuk bisa melakukan perubahan kewarganegaraan. Sedangkan di PP 21 ini mengakomodir banyaknya keluarga ABG, anak berkeluargaan Negaraan ganda yang belum bisa diakomodir dengan PP nomor 2 2007 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Itu tidak bisa diakomodir, akhirnya dikeluarkanlah PP ini untuk bisa mengakomodir. Kira-kira sekarang itu ada 4.000 anak. 4.000 itu anak yang terdata, tapi yang belum terdata kita belum lebih tahu banyak lagi ya Pak ya, bisa lebih banyak lagi. Nah itu yang diusahakan yang mempunyai anak hasil dari perkawinan campur ini untuk segera melaporkan diri untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Mungkin Bapak bisa fokus ke kamera. Ya, baik. Kita tahu sendiri bahwa Nusa Tenggara Barat ini merupakan daerah destinasi wisata ya Pak ya. Tidak hanya lokal tetapi mancanegara, dan itu pun banyak sekali di Nusa Tenggara Barat ini terjadi perkawinan campur ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sebenarnya akibat hukum dari perkawinan campur? Campuran ya Pak ya? Ya. Campuran. Akibat hukumnya ini yang akan muncul adalah anak yang dilahirkan oleh orang tua yang berbeda kewarganegaraan ini akan diberikan pengecualian. Yang sebenarnya Indonesia ini kan cuma menganut kewarganegaraan tunggal, tapi dikhususkan untuk anak yang lahir dari perkawinan campur diberikan kewarganegaraan ganda atau dui kewarganegaraan, di mana dui kewarganegaraan ini batas umurnya adalah 18 tahun. 18 tahun. Dan bisa diberikan tambahan waktu lagi untuk penentuannya 3 tahun sampai umur 21 tahun. Ini seperti contoh kemarin yang Gloria Natapraja Amel, tidak salah, yang menjadi paskibraka di Istana Negara. Itu dia lahir di bawah 2006. Di bawah 2006. Nah, dan lewat dari 2010 dia juga tidak melapor. Dianggap dia sudah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Di satu sisi dia sudah memegang paspor Prancis. Nah, itu kemarin atas kebijaksanaan Presiden dan Wakil Presiden, dia menjadi paskibraka kehormatan untuk bisa ikut dalam perhelatan pengibaran bendera Hari Kemerdekaan Indonesia. Iya, berarti luar biasa sekali perhatian dari negara kita ya Pak ya, sampai ABG sendiri pun bisa tampil ya Pak ya, tampil di mengibarkan bendera ya. Ya, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan anak yang lahir dengan ayah WNA dan ibu WNI, maka akan memiliki kewarganegaraan ganda sesuai dengan kewarganegaraan orang tuanya. Ya, statusnya mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, statusnya sepanjang dia lahir setelah Undang-Undang nomor 12 2006, dia lahir setelah itu dia dikasih waktu sampai umur 18 tahun untuk menentukan kewarganegaraan. Tapi kalau yang di bawah 2006, lahir di 2004, 2005 atau di bawahnya lagi, itu harus segera
dia melaporkan Iya. untuk memperoleh kewarganegaraan. Kalau dia tidak melapor, dengan sendirinya melewati dari 2010, dia sudah dianggap kehilangan kewarganegaraan dan harus dia melalui naturalisasi Iya. untuk memperoleh kewarganegaraan. Iya. Baik, berarti harus segera melapor ya Pak ya, Ya, bagi yang belum ya, sampai dengan tahun 2024 ya, 31 Mei. Ya, untuk PP ini, Iya, PP ini dikeluarkan untuk mengakomodir bagi bagi hasil dari perkawinan campur ini untuk bisa segera melakukan permohonan kewarganegaraannya agar dia tidak kehilangan. Yang dipastikan ini kemarin pemerintah juga memberikan kebijakan walaupun dia sudah lewat umurnya 21 tahun, masih diberikan kesempatan. Berdasarkan PP nomor 21 tahun 2022. Iya. Baik. Kemudian dokumen atau persyaratan untuk perkawinan campur nih apa saja, Pak? Campuran. Tidak berubah, tetap persyaratannya sama dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 2006. Di antara lainnya adalah harus dapat izin dari kewarganegaraan salah satu kewarganegaraan orang tuanya untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Dan yang lain lagi ya perlu ya, kayak akte kelahiran dan lain-lainnya bisa mungkin dilihat secara detail di Undang-Undang Nomor 12 2006. Iya. Selain itu juga ada di ini ya Pak ya, di ahu.go. Oh ya, ada di aplikasi ahu.go.id. Baik. Untuk secara offline ini Pak, misalkan ingin mendaftarkan secara langsung, apakah bisa? Ataukah hanya secara online saja? Memang terkait dengan pendaftaran ini, inilah fungsinya kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di tiap wilayah untuk berperan aktif dalam proses kewarganegaraan ini. Bagaimana dia memenuhi persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia, dan berawal semuanya harus melalui Kanwil untuk melakukan pendaftaran. Ya, baik. Berarti bagi masyarakat sana yang memiliki anak hasil dari perkawinan campuran bisa datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM ya, apabila bingung-bingung ya, atau zaman sekarang kan zaman gadget nih, bisa membuka di aplikasi atau di laman ahu.go.id. Baik, sampailah kita di penghujung acara. Sebelum saya tutup, saya berikan closing statement bagi narasumber kita. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Ini momen yang luar biasa dengan adanya perhelatan MotoGP yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok. Ini semua warga negara yang ada di dunia hadir dalam perhelatan ini, dan tidak mungkin atau tidak menutup kemungkinan akan terjadi perkawinan campur dengan warga negara Indonesia, khususnya warga Lombok. Nah, jangan lupa hasil dari perkawinan campur itu, supaya tidak kehilangan kewarganegaraan, tolong dilaporkan agar bisa diproses kewarganegaraannya. Itu aja mungkin yang bisa saya. Baik. Ya. Terima kasih. Inspirasi dan aspirasi yang dapat dipetik dari obrolan kita pada hari ini yaitu negara telah hadir bagi anak berkewarganegaraan ganda
melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2022 dengan kemudahan bagi ABG menjadi WNI. Baik, demikianlah podcast kita memberi ruang kepastian hukum bagi anak berkewarganegaraan ganda. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam cerdas berbudaya hukum.